warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, ayah bunda semuanya, anak-anak yang tercinta. Puji syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ayah bunda bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan yang baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu orang tua murid, ayo kita sekarang kita sharing, kita belajar bareng untuk menjadi orang tua yang tangguh. Apa sih orang tua yang tangguh itu? Nah, Bapak Ibu semuanya, orang tua yang tangguh adalah orang tua yang mampu menghadapi situasi dalam kondisi keadaan sulit. Orang tua yang mampu mendapatkan langkah-langkah yang terbaik untuk melindungi diri sendiri dan keluarga. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk kita menjadi orang tua yang tangguh, salah satunya sekali lagi, bahwa kita harus mampu menghadapi keadaan sulit dan memiliki atau mendapatkan langkah-langkah atau solusi yang terbaik untuk diri kita dan keluarga. Nah, bagaimana kita untuk bisa menjadi orang tua yang tangguh adalah pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengenali kondisi keadaan yang sekarang ini. Memang keadaan sekarang ini kita rasakan sangat sulit sekali karena adanya dampak COVID-19 ini. Kita harus mempelajari apa sih akibat-akibatnya dengan adanya COVID-19 ini. Apa sih cara-cara untuk kita menanggulangi atau mencegah agar diri kita dan keluarga kita tidak tertular adanya COVID-19 ini. Terus apa sih yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menjadi orang tua yang tangguh, yaitu adalah mengelola diri sendiri. Nah, Bapak Ibu semuanya, ayah bunda, kita harus mampu mengendalikan diri kita ya. Memang dalam kondisi sekarang ini kita benar-benar diuji untuk kita bisa mengelola emosi kita. Bagaimana kita akan memberikan respon yang positif, respon yang baik pada putra-putri kita kalau diri kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Yang akan terjadi adalah pada waktu kita merespon, pada waktu kita berkomunikasi dengan putra-putri kita adalah adanya kemarahan, adanya kekerasan. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama, yang perlu kita kendalikan bersama, yaitu bagaimana Bapak, Ibu, Ayah, Bunda bisa melakukan komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang ramah anak, komunikasi yang dengan penuh sentuhan gitu. Karena dengan seperti itu akan mengikat bonding kita, akan meningkat kebahagiaan kita juga kepada anak-anak. Dengan kebahagiaan itu, maka imun kesehatan kita akan meningkat. Nah, untuk selanjutnya adalah Bapak Ibu silahkan kita lihat bahwa diri kita punya kelebihan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kelebihan, memiliki bakat yang perlu kita asah. Nah, Bapak Ibu melihat pada diri sendiri bahwa oh ternyata saya punya bakat menggambar. Saya punya bakat menyanyi, saya punya bakat untuk bermain musik atau olahraga atau apapun yang positif. Nah, bakat-bakat itu kita kembangkan bersama putra-putri kita. Kita kenalkan kepada putra-putri kita. Kita mulai bermain dengan bakat-bakat yang Bapak Ibu miliki. Ya, kita update lagi itu bersama putra-putri, sehingga itu akan menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Ini salah satu kunci kita untuk menjadi orang tua yang tangguh. Untuk selanjutnya jadi juga kita harus melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan, kita ulang lagi. Hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan, kita tularkan kepada keluarga kita. Kita tularkan kepada masyarakat di sekitar kita. Hal-hal yang baik yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita tingkatkan. Karena apa? Dengan kondisi yang seperti ini, kita memang harus melakukan hal-hal yang positif. Semakin kita melakukan yang positif, insya Allah imun kita akan semakin meningkat, kesehatan kita akan terjaga, kebahagiaan kita akan tercipta. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah langkah apa? Ternyata kita punya langkah untuk bisa menjadi orang tua yang tangguh. Tentunya langkah ini kita harus benar-benar kita lakukan ya secara terus-menerus ya. Harus menjadi kebiasaan, menjadi habits kita, yaitu yang pertama adalah kita selalu berdoa. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Karena semua tanpa kehendaknya semua tidak akan terjadi. Manusia memang merencanakan, tetapi semua ketentuan sudah
digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ayo kita tingkatkan keimanan kita dan kita berdoa ya. Terus yang selanjutnya adalah belajar dan berusaha. Bapak Ibu semuanya harus seimbang antara doa yang kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan usaha kita. Kita harus ikhtiar. Tidak mungkin kita hanya berdoa tanpa usaha, jadi tidak ada hasilnya. Karena apa? Memang kita diharapkan bahwa adanya habluminan nas, hablunallah. Kalau kita sudah meminta kepada Allah, kita berusahanya adalah kepada sesama manusia gitu. Kita melakukan kegiatan kita berkomunikasi, kita hidup bersosial, kita bekerja sama, kita saling membantu. Itu yang perlu kita lakukan, langkah-langkah itu yang perlu kita kerjakan untuk kita menjadi orang tua yang tangguh gitu. Jadi bagaimana menjadi orang tua yang tangguh bersama keluarga? Oke, yang satu adalah kita akan menjalin kedekatan dengan keluarga.